Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oke, saya merasakan ada Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika diriku mengganggu perjalanan kalian. Nggih. Duduklah terlebih dahulu. Siapa yang Diriku akan menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Mohon maaf sebentar. Wahai anak-anak zaman, ketahuilah bahwa dalam setiap zaman Allah tidak pernah membiarkan umatnya tanpa pertolongan. Di antara rahmatnya yang tersembunyi adalah air yang mengalir bukan dari bumi, melainkan dari kebenaran. Itulah Nahrul Khidir. Air itu bukan hanya cairan yang menyentuh kulit, tapi cahaya yang menyentuh jiwa. Ia adalah warisan para nabi, perjanjian para wali, dan sumpah yang dijaga oleh makhluk-makhluk langit. Barang siapa yang mendapat seteguk darinya akan tercerahkan hatinya, terangkat hijabnya, dan dibukakan jalan menuju keselamatan. Tapi ingat, Nahrul Khidir tidak mengalir di sungai duniawi. Ia mengalir dalam batin yang suci, hati yang berserah, dan jiwa yang rela melepas dunia demi hakikat. Air itu tidak bisa dibeli dengan emas, tidak bisa dicari dengan peta, tapi ia mendatangi mereka yang sabar dalam zikir, ikhlas dalam ibadah, dan tulus dalam pencarian. Siapa yang hatinya pernah atau penuh syahwat, maka air itu akan terasa pahit. Tapi bagi yang jiwanya rindu kepada Allah, setetesnya akan menjadi samudra ketenangan. Wahai manusia, wahai umat manusia, jangan kau kira keselamatan datang dengan kekuatanmu. Bahkan kapal besar pun tenggelam di laut takdir. Tapi siapa yang membawa pusaka itu, meski hanya dalam niat dan doa, maka ia akan dituntun oleh Khidir, sang penjaga rahasia, menuju daratan cahaya.
Jangan cari pusaka itu di goa atau istana gaib. Carilah ia di dalam sujudmu yang sunyi, di linangan air matamu saat malam menutup bumi. Karena sesungguhnya Nahrul Khidir mengalir dalam batin orang-orang yang dirindukan oleh Arasi. Dan jika kelak kau menemukan Nahrul Khidir, jangan simpan untuk dirimu. Bagikan dalam doa, tebarkan lewat akhlak, dan jadikan hidupmu jembatan keselamatan bagi manusia lain. Karena pusaka itu bukan milikmu. Ia titipan Allah untuk membawa umat ini pulang ke jiwa yang lurus. Wahai para pencari kebenaran, tahukah kalian mengapa Khidir tidak pernah mati? Karena ia bukan hanya manusia, tetapi cahaya yang hidup dalam jiwa para penjaga amanah. Dan Nahrul Khidir adalah warisan dari ilmu yang tidak diajarkan oleh lisan manusia, tapi ditulis oleh pena gaib di Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Air itu bukan sekedar simbol, tapi jembatan antara alam zikir, antara alam zahir dan batin, antara dunia yang fana dan kerajaan abadi. Ia adalah pusaka yang mengandung zikir seluruh nabi, rahasia para wali, dan titisan doa dari kekasih-kekasih Allah yang menangis dalam kesendirian. Wahai umat manusia, ketika fitnah menyelimuti bumi seperti kabut tebal, ketika kebenaran tampak asing dan kebatilan dielu-elukan seperti kebenaran, maka air itu yang akan membasuh mata kalian, agar kalian bisa melihat bukan dengan penglihatan, tetapi dengan basirah, pandangan ruhani. Barang siapa meminum Nahrul Khidir dengan hati yang bersih, maka akan terlepaslah ia dari jerat dunia, dari tipu daya iblis, dan dari kemabukan kekuasaan. Ia akan berjalan di tengah badai, namun tidak tergoyahkan. Ia akan hidup di tengah gelap, namun bersinar tanpa takut. Wahai kalian yang mendengar, pusaka itu tidak diwariskan kepada yang hanya menghafal nama Allah, tetapi kepada mereka yang hidup dengan namanya. Ia bukan untuk yang hanya berbicara tentang langit, tetapi bagi mereka yang hatinya telah menjejak di langit meski tubuhnya masih di bumi. Dan ingatlah, ketika air itu mengalir di dalam dirimu, jangan kau merasa lebih tinggi dari manusia lain, karena air itu bukan milikmu. Kalian hanyalah wadah sementara, dan barang siapa merasa memiliki
apa yang hanya dititipkan, maka ia telah kehilangan segalanya. Kelak akan datang masa di mana bumi haus akan keadilan, langit diam karena banyaknya kebohongan, dan umat ini akan tercerai karena cinta dunia. Maka bangkitlah kalian yang menjaga Nahrul Khidir. Jadilah seperti akar yang menyimpan air di musim keringnya, dan seperti hujan yang datang diam-diam di tengah malam, menumbuhkan harapan. Dan jika datang waktunya, air itu akan memanggil mereka yang terpilih, bukan karena darahnya, bukan karena keturunannya, tapi karena kesucian jiwanya. Maka siapkanlah diri kalian, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerendahan hati, karena keselamatan itu tidak datang kepada yang menggenggam, tetapi kepada yang berserah. Nahrul Khidir bukan sekedar pusaka, ia adalah rahmat yang menyamar, hikmah yang dibungkus kesunyian, dan kunci dari langit ketujuh. Barang siapa yang menjaganya, maka ia telah menjaga cahaya yang akan menerangi dunia ketika dunia kehilangan cahaya. Diriku adalah Syekh Al-Muhasyir Al-Fana'i. Subhanallah. Si fakir yang terdiam dalam ketiadaan telah menyampaikan apa yang dititipkan kepadaku. Tugas ini kini bukan lagi milikku, tetapi milik kalian yang bersedia menanggung cahaya dengan kesetiaan. Dan jika suatu hari kalian ragu, goyah, atau hampir menyerah, duduklah dalam sunyi, lalu ucapkan dengan lirih, "Ya Khidir, tuntun aku menuju air yang kau jaga, sebagaimana engkau menuntun Musa di jalan yang tak ia pahami. Maka jika niatmu suci, bumi pun akan membuka jalannya. Diriku tidak akan kembali karena tugasku telah selesai. Namun ketahuilah, selama air itu masih mengalir, diriku masih hidup dalam doa, dalam zikir, dalam cahaya yang turun di malam-malam sepi. Nahrul Khidir adalah awal jalan, dan kalian adalah akhir dari janji yang dituliskan di langit. Lanjutkan perjalananmu manusia. Nggih. Tebarkanlah Baik. kebaikan. Bantulah mereka yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah. Baiklah, diriku pamit. Nggih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kuat. Gimana? Nah, Mas, ini tadi ada Syekh Al-Muhasyir Al-Fana'i. Dia itu memberikan wejangan tentang air Nahrul Hayat, air Nahrul Khidir. Oke, nanti saya nyekut. Kamu ngajani Ini kita berhubung kita lagi ditunggu sama orang. Ini sebenarnya kita di jalan, cuma kalau kita sedikit lewat hutan, tiba-tiba saya merasakan ada energi
ternyata ada Tuan Syekh nih. Oke Lur, nanti dilanjut jika kita juga di rumah. Oke. Udah Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami. Alhamdulillah ini kami sedang berada di suatu tempat yang dimana saya mendapat panggilan. Ini malah cepat Pak ini. Tadi pas saya telepon langsung kita menuju. Jadi tadi masnya ini sedikit bercerita kepada saya bahwasanya beliau ini ingin meminta bantuan kepada kita. Sebenarnya itu sudah sedikit menceritakan, tetapi nanti teman-teman pada pengen tahu mungkin diceritakan ulang Mas bagaimana. Jadi awal mulanya itu dulu saya masih usia mungkin 10 tahun lah. Awal mulanya itu ini adalah rumah dari kakak saya sendiri. Karena dulu ada kejadian kakak saya itu meninggal. Tapi ada sebuah kejadian itu yang mungkin kurang enak lah. Jadi meninggalnya itu karena dulu pernah terjadi perampokan di usia aku masih 10 tahun ya. Jadi konon ceritanya itu warga sini itu sampai kayak kena imbasnya katanya. Jadi awal mulanya dari setelah kakak saya meninggal itu terjadi sesuatu yang kurang enak lah ya di sini. Seperti hewan-hewan pada sakit, tahu-tahu menikmati gitu. Terus anak dari tetangga itu kayak sakit tiba-tiba, kadang nangis-nangis sendiri, bisa kayak gitu. Nah, jadi aku di sini bingung. Aku nggak percaya sebenarnya sama hal-hal kayak yang katanya itu disebabkan oleh kakak saya, karena warga itu sering bilang, sering banyak yang ngomong itu kakak saya itu melakukan perjanjian sama sejenis kayak Makhluk makhluk nggak tahu lah kayak gitulah, tapi saya sendiri itu nggak percaya gitu. Nah, jadi saya minta tolong sama Mas Arya sama Mas Dimas ke sini karena pengen membuktiin lah sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Jadi mungkin memang jenengan juga kurang nyaman dengan kabar yang jenengan tadi Iya. sampaikan, juga apa warga juga mengatakan ini adalah imbas dari Iya kakak saya, tapi nggak tahu itu, aku nggak percaya sama sekali sebenarnya. Walaupun itu masih kecil, aku kejadian itu masih karena aku pas lagi tidur di sini, aku yang selamat karena aku sembunyi gitu, ketakutan gitu. dan tadi juga Mas bilang katanya setelah kejadian itu akhirnya rumah ini tidak di tempat yang Iya, jenengan jadi nggak di ikut tempat. sama saudara. Iya. Jadi Menarik. seperti itu dulu ceritanya. Ya mungkin ya sebenarnya sih kita pas kita datang ke tempat ini juga hawanya sedikit berbeda. Ada seperti apa namanya, kalau saya bilang itu ada kabut yang menyelimuti seperti itu. Cuman saya tidak bisa langsung mengatakan itu adalah iblis yang melakukan atau mungkin arwah dari kakak saya. Jadi mungkin insya Allah nanti kita akan coba hari tahun dulu, kita akan coba melakukan meditasi di tempat ini, apakah benar yang dikatakan masnya ini benar atau mungkin warga. Semoga ya nggak bener ya. Ya. Jadi ikuti terus, mungkin kita nanti masuk ke dalam, mungkin kita coba lakukan meditasi kita. Oke, ini setelah kita tadi melakukan sedikit meditasi nih, ternyata memang aura rumah ini luar biasa Lur. Dan tadi kita sempat sedikit membuat benteng, tetapi kita nanti akan coba masuk ke dalamnya. Semoga saja misi kemanusiaan ini bisa kita ungkap ya Dim. Masuk Dim. Assalamualaikum. Iya, tadi kan sempat bilang katanya ini buat apa, kain-kain gitu. Itu kayak kain apa? Kain-kain buat Baju apa ya? konveksi ya. Assalamualaikum.
Ini benar-benar dalam Bentar, Dim. Allahu Akbar. Sudah mulai bermunculan, Dim. Allah. Itu kayaknya sih ini. Lantainya sampai Saya merasakan sedikit apa namanya, energi yang lumayan besar, tapi kayaknya sih ini tidak. Siapa kau? Allahu Akbar. Siapa kalian? Assalamualaikum. Ku terima salammu. Mohon maaf jika kedatangan kami sedikit mengganggu kenyamanan jenengan di sini. Apakah jenengan sudah lama menempati tempat ini? Diriku menempati tempat ini semenjak rumah ini ditinggalkan. Apa tujuanmu? Apakah sebelumnya kau sudah mengetahui sejarah dari rumah ini? Dan kenapa kau sampai menempati rumah ini? Saya tidak ingin tahu dan tidak tahu. Kau hanya menempati tempat ini karena nyaman seperti itu? Ya, Baiklah. Selama kau tidak mengganggu warga-warga di sekitar sini, saya tidak akan mengusik dirimu. Akan tetapi jika kau mengganggu dengan alasan jahil ataupun untuk kesenangan dirimu sendiri, saya tidak terima. apa untungnya diriku mengikuti perkataan? Ya memang tidak ada untungnya. Justru sebaliknya, jika kau mengganggu mereka yang tidak bersalah, apa untungnya buatmu? Itu memberikan diriku kesenangan. Mungkin untuk kesenangan dirimu sendiri, tapi tidak untuk mereka yang diganggu olehmu. Mereka pasti merasa takut dengan wujudmu yang seperti itu. Untuk apa saya memikirkan perasaan mereka? Harusnya kau bisa bersanding dengan mereka dengan damai. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau juga sama. Kau tidak usah menceramaiku, manusia. Diriku tidak menceramai dirimu, akan tetapi diriku hanya memberikan pilihan kepadamu. Jika kau tidak mengganggu, silakan kau menempati tempat ini dan jagalah tempat ini. Akan tetapi, jika kau mengganggu, saya akan bertindak lebih terhadap dirimu. Bagaimana? Terserah. Baiklah, Nahrul Khidir. Kuberikan air itu kepadamu. Jika kau macam-macam, kau akan merasakan terbakar tubuhmu. Tapi jika kau tidak berbuat kejahatan, air itu tidak akan ada efek terhadap dirimu. Sekarang kau keluarlah. Ternyata tadi memang makhluk-makhluk yang berada di tempat ini. Ya mungkin karena memang rumah ini kosong, jadi mereka pasti datang dan bersemayam di tempat seperti ini. Mana Ya nanti saya merasakan ada sesuatu yang Astagfirullah. apa mas? Ini siapa yang Allah, ini kami gimana? Assalamualaikum. Saya takut. Allah Akbar. Sudah mulai ingin berkomunikasi dengan
kita, Dim. Gimana Mas? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan kami di sini tidak berniat untuk mengganggu Anda. Allah Akbar. Mas, Pak, apa ini Mas? apa? Ini apa? Mas, tolongin Mas. Apa ini golek kok? Lah Mas. Assalamualaikum. Kenapa kau tidak suka dengan kedatangan kami sampai kau? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Allahu Akbar. Apa maksudmu membuat suara-suara seperti itu? Apa urusannya dengan dirimu? Urusannya dengan diriku. Kami berniat ingin menelusuri tempat ini untuk mencari tahu sebab akibat yang sebenarnya tentang kejadian di dalam rumah ini. Karena saya sedikit merasa ada kejanggalan. Kami tidak senang jika ada orang asing datang ke rumah ini. Bukankah kau juga makhluk asing yang datang ke tempat ini? Tapi diriku yang menempati tempat ini lebih dulu. Lebih dulu apa? Lebih dulu sebelum rumah ini dibangun. Ya, Apakah berhak kau melakukan hal seperti ini? Sudah pasti mereka yang memiliki rumah ini juga pasti sudah memenuhi syarat yang seharusnya. Tidak mungkin tiba-tiba langsung membangun rumah di sini tanpa sebab dan akibat. Apa? Kau ingin melawanku? saya hanya ingin dirimu pergi dari tempat ini. Kau mengusir saya. Yang ada dirimu yang saya usir nanti. Itu tidak mungkin. Karena diriku menempati tempat ini lebih dulu dari dirimu. Nahrul Khidir Kafayang. Siapa dirimu? Tunduk kau. Wahai makhluk, tujuan kami datang ke tempat ini tidak berniat untuk mengganggu. Tapi kenapa kau seolah-olah ingin menantang kami dengan mengeluarkan kekuatan seperti itu? Saya yakin kau pasti mengetahui kejadian di rumah ini. Apakah kau memiliki utusan? Apakah kau memiliki tuan di sini? Hah? Jawab. Jawab. Apa maksudmu menanyakan hal seperti itu? Karena warga-warga yang ada di sini tidak nyaman dengan rumah ini. Saya tahu tentang tragedi rumah ini. Apakah semua itu adalah ulah dari kalian yang membuat para warga di sini sengsara? Tentu saja. Apa yang kau inginkan sekarang? Siapa yang mengutusmu? Kau tidak perlu tahu. Baiklah jika kau tidak ingin mengakui. Akan tetapi mungkin setelah kau bertemu dengan kami, kau tidak akan bersembahyang di tempat ini lagi. Nahrul Khidir, masuklah kau.
Jadi tadi ini lampunya. Tadi ada makhluk, tapi ini makhluk memang apa? Tidak seperti yang tadi kita lihat. Ini berbeda dan tidak menutup kemungkinan ini kayaknya bukan ulah dari arwah dari mbaknya tadi. Ini kayaknya memang ada yang memanfaatkan ding, seperti itu. Ya kayak misalkan kayak ini loh, menyebar fitnah dengan mengatasnamakan kematian dari pemilik rumah ini loh. Berarti ada sesuatu ya bang? Iya, sepertinya sih yang saya rasakan. Oke, ini kita akan coba bergeser ke luar karena energi dari luar ini sangat besar sekali lur. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk itu ya Aisyah. Allah Akbar. Jadi manusia itu mengacau. Apa yang kau katakan? Saya ingin mengacau. Benar. Kedatangan kami ke sini itu baik-baik. Bahkan kami sudah meminta izin sama pemilik rumah. Kenapa kau mengatakan kedatangan kami ke sini jadi pengacau? Kau yang membuat teman-temanku. Saya yang membuat teman-temanmu tiada. Saya hanya memberi pelajaran saja. Kenapa? Berarti sekarang diriku yang akan memberikan pelajaran. Berarti sudah jelas. Semua ini bukan ulah dari sang pemilik rumah ini. Akan tetapi memang kalian-kalianlah yang sudah memanfaatkan semua ini, bukan? Jika memang kenapa? Sekarang kamu apa? Setelah mengetahui semua ini. Saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Agar dirimu tersadar bahwa semua yang kau lakukan itu sangatlah tidak baik. Tidak baik itu menurut. Lebih baik kau pergi dari tempat. Saya tidak akan pergi sebelum urusan saya selesai di tempat ini. Yang harusnya pergi itu dirimu. Kau tidak pantas Bukankah menempati. dirimu yang pendatang di tempat ini? Dirimu juga pendatang. Allahu Akbar. Dirimu juga pendatang. Saya tahu kalian makhluk-makhluk bukan berasal dari tempat ini. Dikira saya tidak tahu? Hah? Keluarkan saja kekuatanmu. Allahu Akbar. Kenapa kau perlahan menjauh? Saya tidak menjauh darimu. Kobong, ngerti bro? Apa kau takut dengan diriku? Saya tidak takut dengan dirimu. Saya hanya takut sama Gusti Allah. Tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Apakah cuma segini saja kemampuanmu, makhluk? Itu bukan seberapa. Ya sudah, keluarkan semua. Ayo. Sekarang giliran saya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Nahrul Khidir kafa ya isut. Tunduklah kau, baik. Apa yang kau katakan bajingan? Kau baru bertemu dengan saya, tapi kau sudah berani mengatakan saya bajingan. Bahkan diriku tidak pernah mengatakanmu itu bajingan. Kau diutus oleh siapa? Hah? Jangan dikira saya tidak tahu akan semua ini. Jika kau sudah tahu, mengapa kau menanyakan hal itu? Saya cuma ingin kejujuranmu saja. Siapa yang mengutusmu? Apakah kau ingin bernasib sama dengan temanmu yang tadi di dalam rumah itu? Justru dirimu lah yang akan bernasib seperti itu, teman-teman. Coba saja, kau sudah tidak punya apa-apa sekarang. Kau mau apa? Kau mau bertindak apa terhadap diriku? Baiklah, jika kau tidak mau dan kau tetap melakukan hal ini, saya akan cari tahu sendiri. Saya tidak butuh bantuan makhluk sepertimu. Lihat saja, hidupmu tidak akan lama lagi, manusia. Hidupku tidak akan lama lagi. Hidup mati itu bukan di tanganmu, wahai makhluk. Kau tahu? Sudahlah, saya tidak mau lama-lama dengan dirimu. Jika kau tidak ingin lama-lama, Nahrul Khidir, masuklah kau. Kau fayaisut. Ini makhluk-makhluk di sini sudah mulai tidak terima dengan kedatangan kita ini. Mereka sudah mulai bermunculan. Akan tapi yang saya rasakan itu makhluk yang paling kuat itu tidak berada di tempat ini. Yang saya rasakan ada di tempat lain. Mungkin nanti kita coba deteksi energinya. Mungkin kita nanti akan sedikit bergeser dari tempat ini. Mungkin kita melakukan pembersihan terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masih juga muncul, Lur. pasti yang banyak ini. Ini memang baik kali. Saya akan melakukan pembentengan dan pembersihan terlebih dahulu. Oke, silakan jika kalian ingin menampakkan diri. Pasti ada sesuatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terbang. Ya. Oke, saya akan membuat satu kurungan dengan menggunakan sedikit naruh hitir ini, karena saya menyakiti, Lur, tapi memang makhluk-makhluk tadi yang saya kurung ini memang mereka tidak bersalah. Mereka hanya dimanfaatkan oleh satu makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali. Kaf ha ya ain. Oke, nanti kita temui lagi masnya itu, pemilik rumah. Ini kita ngomong bahwasanya
makhluk-makhluk yang selama ini mengganggu para warga dan menyebabkan wabah-wabah penyakit di desa ini, insya Allah sudah selesai lur. Nih, saya akan cari tahu dalang di balik semua ini. Akan tetapi sepertinya yang satu ini melarikan diri dari tempat ini. Jadi nanti kita sedikit bergeser nih. Bismillah. Oke, baik teman-teman. Saya akan mencoba tarik dari sini saja dengan menggunakan lantaran Nahrul Hidin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul Hidin, tariklah makhluk yang sudah membuat keonaran di desa ini. Kafa ya Ainson. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tunduklah kau. Siapa dirimu? Berani-beraninya. Siapa diriku? Mohon maaf jika diriku membuatmu merasa terusik. Yang seharusnya bertanya itu saya, siapa kau sebenarnya? Mengapa kau masih bertahan di tempat ini? Hah? Bukankah kau sudah melihatnya? Siapa kau? Aku hanyalah bayangan. Bayangan dari kebusukan manusia itu sendiri. Diriku Jasasul, Jasasul. hanya pelita kecil. Akulah yang meniupkan apinya jadi badai. Kematian tragisnya hanyalah pintu. Diriku masuk, lalu membuatnya tampak seperti penyebab semua ini. Apakah kau tahu maksud? Ternyata benar. Jadi semua wabah, sakit, kesurupan, kesengsaraan yang ada di desa ini itu semua ulahmu. Dia hanya tubuh kosong yang penuh amarah. Aku bisikan dendam. Kubuat dia percaya bahwa seluruh desa harus merasakan apa yang dia rasakan. Dia percaya dan sisanya aku yang mengendalikan. Bukankah menyenangkan membuat manusia membenci sesama atas nama roh yang tak tahu apa-apa? Itu hal yang sangat menyenangkan manusia. Iya. Kau mempermainkan luka seorang wanita yang dibakar ataupun yang dibunuh hidup-hidup. Untuk apa? Ha? Untuk membuat manusia saling benci? Atau hanya untuk kekuatanmu saja? Bagiku, duka manusia adalah makanan. Tapi kebencian adalah pesta. Setiap isak tangis anak kecil, setiap sumpah serapah membuat diriku menjadi senang. Itu semua memberi aku bentuk. Bukankah itu sangat manusiawi? Mereka hanya perlu satu korban untuk dipersalahkan. Dan aku pastikan korban itu tampak sempurna. Jadi kau mengubah wajah
Santi, jadi namanya Santi Ngilur. Kau mengubah wajah Santi di mata manusia menjadi setan agar dia dibenci, bukan diratapi. Kau benar. Saat manusia lupa cara merawat luka, iblis-iblis seperti diriku tidak butuh undangan. Mereka yang membiarkan Santi terbakar, mereka yang menyuburkan tanah ini untuk diriku sendiri. Dengarkan saya, Jazasul. Kau bersembunyi di balik luka, tapi kau lupa satu hal. Luka bisa sembuh, dan saat luka disembuhkan, kau kehilangan pijakan. Kau tahu? Karena itu aku di sini untuk membangunkan mereka, menyadarkan bahwa diam terhadap penderitaan adalah pintu bagi makhluk sepertimu, tapi bukan Santi yang patut disalahkan. Tapi manusia ingin menyalahkannya. Mereka butuh musuh yang tidak bisa menjawab. Kau tahu. Dan saya akan menjawabnya untuk Santi. Dia bukan makhluk penuh dendam. Dia hanya ingin dikenang, dimengerti, dihormati. Tapi kaulah yang mencuri suaranya dan mengisinya dengan racun. Itu adalah tugasku. Sebagaimana makhluk yang telah diciptakan. Ya, Hebatnya, manusia yang merasa suci datang dengan doa-doa seperti peluru, ingin membebaskan arwah yang bahkan tidak pernah kalian pedulikan saat masih hidup. saya tidak datang membawa peluru, makhluk. Saya datang membawa kebenaran, dan kebenaran bukan untuk memusuhi roh, tapi untuk membuka tabir kejahatan seperti dirimu, Jazasul. Kebenaran. Jangan tertipu dengan cahayamu sendiri, manusia. Kau pikir hanya karena kau memanggil nama Tuhan yang kau puja-puja, maka luka di masa lalu bisa kau hapus begitu saja. Saya tak menghapus luka. Saya menghadapinya. Luka Santi adalah cermin kelalaian manusia, tapi kau memperkeruhnya, menari di atas darahnya, mengadu rasa sakit menjadi kebencian. Aku adalah suara dari mereka yang dilupakan, dan aku adalah kemarahan dari jiwa-jiwa yang tak didoakan, tubuh-tubuh yang dikubur tanpa nama. Diriku tidak membuat kebencian manusia. Manusialah yang menanamkannya. Diriku hanya menyemai. Jangan membalut kebusukanmu dengan puisi penderitaan. Kau tak memanen, kau meracuni. Santi tidak pernah ingin menjadi iblis, tapi kau berbisik di telinganya, menuntunnya untuk membenci semua, bahkan mereka yang tidak bersalah. Lilinmu kecil manusia. Diriku telah membungkus desa ini selama berpuluh-puluh tahun. Aku telah membuat ayah membentak anaknya. Tetangga mencurigai tetangga. Dan umat manusia memaki Tuhan mereka sendiri. Kau sudah terlambat.
Dan itu kelemahanmu, Jazasul. Kau besar karena manusia kecil hati. Tapi sekali saja mereka saling memaafkan, sekali saja mereka mengingat penderitaan orang lain, bukan sebagai bahan gosip, tapi sebagai pelajaran. Kau kehilangan wujudmu, Jazasul. Tidak. Manusia tidak akan pernah berubah. Mereka lupa lebih cepat dari bayangan. Santi akan dilupakan. Dan aku akan bangkit dalam tubuh penderitaan berikutnya. Maka dengarkan saya baik-baik, Jazasul. Wahai iblis yang dibesarkan oleh kelalaian, saya tidak datang untuk menjadikan dunia sempurna. Saya datang untuk mengingatkan bahwa selama masih ada satu manusia yang mampu mendoakan arwah, satu anak yang bertanya pada ibunya tentang kebenaran, dan satu hati yang mau memaafkan, kau akan kalah. Kau tak bisa bertahan dalam ruang yang dihuni oleh kebenaran dan belas kasih. Kembalilah ke lorong kegelapanmu, Jazasul. Tak ada lagi rumah untukmu di sini. Manusia, kau hanya menunda karena selama manusia membiarkan luka berbicara sendiri, diriku akan tetap kembali. Kau ingat perkataanku? Ya, akan tetapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin menurutmu. Kau pikir dengan bicara, dengan kata-katamu, kau bisa membunuh diriku. Diriku bukan sekedar roh. Diriku adalah hasrat gelap umat manusia. Dan diriku lahir dari bisikan keputusasaan. Tumbuh dari amarah. Tak tersampaikan. Apa yang bisa kau lawan dari sesuatu yang lahir dari sifatmu sendiri? Justru karena saya manusia, saya tahu amarah bisa dimaafkan, luka bisa disembuhkan. Kau besar karena kami membiarkan luka dipendam. Dan sekarang saya membuka luka itu bukan untuk menyesal, tapi untuk bertobat. Kau bicara tentang taubat. Kau kira semua manusia akan berubah hanya karena kau melontarkan pidato dari seseorang penyembuh. Manusia tak mau berubah. Mereka hanya butuh kambing hitam. Dan aku menawarkan wajah yang bisa mereka benci tanpa rasa bersalah. Kau tawarkan jalan mudah, menyalahkan roh yang tak bersuara, tapi saya datang membawa suara bagi yang dibungkam. Dan saya akan ulangi ini, bahkan jika dunia menutup telinganya. Santi bukan pelakunya, kaulah perampas suaranya, Jazasul. Kau tahu, dan aku akan menggali semua trauma itu satu persatu, bukan untuk membuat mereka menderita, tapi untuk membuat manusia saling mendengarkan. Kau hidup dari keterasingan, saya datang membawa pelukan. Kau tahu, Pelukanmu itu adalah pelukan palsu. Baiklah, mungkin cukup informasi itu, dan sudah jelas kau yang telah membuat keonaran semua ini. Jika kau sudah tahu apa yang akan kau lakukan sekarang,
Kau hanya melontarkan kata-kata busuk, Baiklah. kata-kata pemanis yang terlontar oleh mulutmu. Baiklah. Bismillah. Masuklah kau Jazasul. Astagfirullah. Dim. Sini. Sudah. Saya masukkan ke sini dulu. Jazasul. Pergilah, wahai bayangan yang meminum duka. Tak ada lagi ruang untukmu di antara hati yang bersatu. Tak ada tempat bagi iblis di tengah mereka yang memilih untuk saling memahami. Kau tak lebih dari kenangan buruk yang akhirnya kami hadapi dengan berani. Bismillahirrahmanirrahim. Lenyaplah kau. Allahu Akbar. Aduh. Itu tadi siapa mas? Kok apa di badan rasanya kayak Nggak enak banget ya. ini? Yaitu pelakunya, Dim. Apa namanya? Ini warna apa ini? Itu diklik berubah lagi. Jadi itu biang keroknya, Dim. Yang kerok dari kericuan yang terjadi. Iya. Ya memang bisikan-bisikan iblis itu bermacam-macam loh. Karena iblis paling berbahaya bukan yang menakutkan, tapi yang membisikkan bahwa penderitaan harus disimpan sendiri. Dan jika itu berhasil, maka iblis tak perlu turun ke dunia karena manusia akan menciptakannya sendiri. Ingat baik-baik lur, yang namanya makhluk seperti itu tidak selalu datang dengan wujud yang menakutkan. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan permasalahan ini ya Din. Doa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja ini menjadi pelajaran buat kita lur. Jangan sampai kita langsung terpercaya oleh perkataan orang lain yang belum tentu itu benar. Oke. Mungkin seperti itu. Kita akan lanjut kembali. Mbok nanti ada panggilan lagi, kita siap ya Din. Karena selagi ini tentang kebaikan, selagi kita mampu untuk menolong sama, ya kita harus lakukan ya Din. Oke, mungkin video ini kami tutup. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi